Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini ada rencana penculikan daripada pemimpin spiritual Iran yaitu Ayatollah. Wow, luar biasa. Jadi ada rumor yang mengatakan ada semacam operasi bernama Iron Strike, berusaha menculik pemimpin spiritual Iran yaitu Ayatollah, dan yang akan melakukan operasi ini adalah Israel dan Amerika. Jadi ketika Israel dan Amerika berduet, menurut saya pribadi ini adalah duet maut sepanjang sejarah, guys. Amerika akan melakukan seperti yang terjadi di Venezuela. Amerika akan menculik Ayatollah seperti menculik Maduro, presiden Venezuela. Wow, luar biasa. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa Iran dan Israel berusaha menculik Ayatollah? Apa alasannya? Apakah Iran ini nyari gara-gara gitu? Apakah Iran ini haus darah? Apakah Iran ini pengen menguasai yang namanya dunia? Kemudian selain itu kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu benci banget terhadap yang namanya Amerika dan Israel. Benci banget. Apa alasannya? Apakah karena Israel dan Amerika bersatu? Apakah karena Israel dan Amerika itu berusaha menginvasi daripada Iran? Kemudian baru-baru ini pemimpin lama daripada Iran yaitu Reza Pahlavi. Reza Pahlavi menyuarakan para demonstran untuk turun ke jalan, guys. Wow. Reza Pahlavi mendesak para demonstran turun ke jalan, dan sekarang ini korbannya makin bertambah, guys. Makin parah, makin gila. Ya, para demonstran banyak yang meninggal. Jadi akan ada yang namanya serangan yang sangat brutal, akan ada yang namanya serangan balas dendam. Ketika polisi-polisi di Iran, ketika tentara-tentara di Iran membunuh para demonstran, maka demonstran akan semakin marah. Amerika akan turun tangan menculik Ayatollah. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah gertakan Amerika ini? Apakah ini cuma gertakan sambalado? Apakah Israel dan Amerika serius pengen menculik Ayatollah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu fakta yang jarang dibongkar selama ini. Apa itu faktanya? Ketika ada rumor operasi Iron Strike, maka banyak orang Konoha mengatakan, ah nggak bener itu. Oh itu cuman rumor. Oh itu cuman gertakan aja. Kalau operasinya benar-benar terjadi, nggak mungkin bocor. Itu kata warga Konoha. Tapi kalau saya perhatikan ya, Donald Trump itu tidak pernah yang namanya ingkar janji. Ketika dia berjanji menculik Presiden Venezuela, dia menepati janjinya. Bukan kaleng-kaleng. Donald Trump ini bukan kaleng-kaleng, guys. Dia bukan orang yang pelin-pelan. Kalau dia sudah bertekad, kalau dia sudah berniat, maka dia akan melakukannya. Beberapa bulan yang lalu, Donald Trump sudah pernah mengatakan, kalau saya mau, Ayatollah itu sudah mati. Donald Trump pernah mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Donald Trump akan melakukan aksinya seperti yang terjadi di Venezuela? Menurut saya pribadi, kemungkinan besarnya sekitar 70% pasti terjadi. Karena apa? Karena Israel itu sudah mendesak Amerika supaya menculik seorang laknatullah bernama Ayatollah. Wow, luar biasa. Ketika Iran kehilangan pemimpin spiritual, pemimpin garda terdepan, yaitu Ayatollah, maka Iran akan runtuh. Bisa aja Iran akan kembali ke zaman Persia, zaman dulu, masa kejayaan daripada Persia. Dan menurut saya ini sangat-sangat keren sekali, sangat-sangat luar biasa sekali, sangat-sangat gokil sekali, ya kan? Menurut kalian gimana? Bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha membantu Iran ketika Ayatollah diculik? No. Konoha itu menghadapi banjir aja sudah kalang kabut ya. Gimana membantu Iran coba? Membantu dirinya sendiri juga nggak bisa gitu ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Ini hanya di Konoha ya. Warga Konoha itu ya masih sibuk sikut sana sikut sini ya.
pemuka agamanya sibuk main tambang, pemuka agamanya sibuk mengkafir-kafirkan agama lain ya, sibuk mempersekusi rumah ibadah lain, ya kemudian sibuk, minta-minta di pinggir jalan, ya gimana mau membantu Iran coba? Kalau kita mau menyaingi Amerika, kalau kita mau menyaingi yang namanya Israel, maka kita harus menciptakan teknologi tandingan seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi kan pada faktanya kita kan nggak bisa kan. Kita cuman bisa mengutuk, 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 mengutuk di sosial media. Kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu hanya bisa mengutuk, mengutak, mengutuk tanpa melakukan action gitu. Sebenarnya warga Konoha itu kan benci dengan Iran. Benci banget sebenarnya. Kenapa? Karena Iran itu Syiah. Mereka menganggap bahwa Syiah itu bukan seiman. Tapi karena Iran itu berhadapan dengan Israel, karena berhadapan dengan Amerika, berhadapan dengan musuh yang sama, Iran dan warga Konoha itu punya musuh yang sama, yaitu Israel dan Amerika, sehingga warga Konoha itu seakan-akan mendukung yang namanya Iran, padahal enggak. Mereka ngata-ngatain Iran itu Syiah. Saya juga bingung ya, kenapa sih satu agama kutuk-kutukan, sikut-sikutan gitu ya, rebutan tambang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita itu gemer banget ya mengkafir-kafirkan agama lain gitu ya. Seagama dikafir-kafirkan, beda aliran dikafir-kafirkan, beda pengajian dikafir-kafirkan. Kenapa sih? Ya, kapan majunya coba? Apa ini penyebabnya Konoha itu tidak maju-maju? Menurut saya pribadi sangat. Tradisi dalam beragama suatu negara itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana kita mau maju coba kalau kita sibuk mengkafir-kafirkan Israel, sibuk mengkafirkan Amerika, kita iri dengan Amerika. Bayangkan, Amerika itu tidak perlu ngebacot, mengutuk sana, mengutuk sini, langsung menculik Presiden Venezuela. Langsung ya melakukan operasi penculikan terhadap Ayatollah. Jadi penculikan terhadap Ayatollah ini menurut saya pribadi itu tidak sembarangan guys. Biasanya pasukan khusus daripada Amerika itu mereka latihan berbulan-bulan. Kemudian mereka mengirimkan yang namanya intelijen atau biasa mereka merekrut intelijen. Lalu mereka melakukan latihan-latihan di mana persembunyian daripada Ayatollah ya. Terus mendirikan rumah replika daripada Ayatollah. Lalu tentaranya akan latihan ya gimana caranya menyergap dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sangat-sangat keren sekali ya. Sangat keren pasukan khusus daripada Amerika ini, terutama Delta Force. Ya, bahkan Delta Force ini salah satu pasukan terbaik di dunia. Tidak seperti pasukan yang ada di Konoha. Pasukan yang ada di Konoha itu hanya jago di YouTube ya kalau saya perhatikan ya. Hanya jago menyiksa bawahannya gitu ya. Baru-baru ini lagi viral di media sosial tuh ya, ada tuh ya. Senior menyiksa juniornya. Kenapa sih ya, pasukan-pasukan di Konoha itu seperti itu ya, bisanya cuma menyiksa rakyatnya gitu ya, nggak pernah ya unjuk gigi di kancah internasional. Ya kalau pasukan Konoha itu jago kenapa nggak culik aja itu Om Netanyahu kan? Tapi sampai sekarang kalau boleh jujur ya nggak ada tuh yang bisa menculik, eee, Om Netanyahu. Bahkan ketika pasukan Konoha itu berjaga-jaga di perbatasan, di Lebanon, ya, mereka ketar-ketir guys, ya. Ketika mereka jadi pasukan PBB, mereka ketar-ketir ya. Mereka nggak mau melawan, nggak mau berurusan dengan Israel. Karena apa? Karena ya kita nggak punya nyali guys. Kita cuma jago di YouTube ya. Pasukan kita, mohon maaf ya. Ya ini hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Kita tuh sengaja mempropagandakan pasukan kita itu kuat, pasukan kita itu jago, supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya rendah diri, minder gitu ya. Kita tuh kan merasa bahwa kita itu nggak bisa apa-apa, sehingga ya kita menghibur diri di YouTube. Oh, pasukan kita itu jago. Kemudian negara-negara lain memuji pasukan kita. Ya iyalah, YouTuber-YouTuber lain kan pasti nyari view. Masa dia menjelek-jelekan pasukan Konoha, yang nggak ada yang nonton lah kalau yang ngejelek-jelekan, malah di-report kan jadinya kan, eee, videonya. Ya terpaksa mereka pasti ini dong ya, pasti memuja-muji, kita aja yang akhirnya secara gorila nggak ngerti gitu, kenapa mereka memuja-muji, ya karena mereka butuh view gitu. Ya, itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kenapa Netanyahu ini susah diculik, sementara saingan-saingan daripada Amerika, saingan-saingan daripada Israel sangat mudah banget diculik. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena negara-negara yang mudah diculik itu seperti Venezuela misalnya, seperti Iran misalnya,
mudah disogok, kurang jujur, itu alasannya, guys. Kenapa Netanyahu itu susah diculik? Karena sekelilingnya ya pada susah disogok, berintegritas, setia, pengawal-pengawalnya setia, itu alasannya, guys. Itu alasan yang paling masuk akal. Kemudian Reja Pahlavi mendesak masyarakat Iran turun ke jalan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya Iran chaos, supaya Iran runtuh dan digantikan oleh kepemimpinan daripada Reza Pahlavi. Walaupun Reza Pahlavi itu nggak terlalu sempurna ya kepemimpinannya, tapi Reza Pahlavi itu setidaknya tidak membenci negara lain. Nggak ada tuh ya Reza Pahlavi itu membenci negara lain gitu. Seperti Iran gitu, membenci Israel, membenci Amerika gitu ya, menggunakan dalil-dalil agama. Reza Pahlavi itu nggak menggunakan dalil-dalil agama. Kalau saya perhatikan Reza Pahlavi itu adalah orang yang sangat-sangat manusiawi, orang yang sangat-sangat sekuler ya, memisahkan antara agama dengan negara. Biasanya negara-negara sekuler itu maju, guys. Rata-rata negara maju itu sekuler, guys. Cuman di Konoha kan sekuler itu dikata-katain sesat, sekuler itu jahat, sekuler itu pokoknya dikata-katain ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pemuka agama di Konoha itu benci dengan sekularisme. Kenapa warga Konoha itu benci dengan sekularisme? Apa alasannya? Dipengaruhi oleh doktrin pemuka agama. Nah, ketika pemuka agama berkhotbah, berdakwah, sekuler itu jahat, sekuler itu nanti akan bebas segalanya dan sebagainya. Padahal pada faktanya, walaupun kita tidak negara sekuler, kejahatan lebih banyak di negara kita daripada di negara sekuler. Kenapa mereka membenci sekuler? Apa alasannya? Kalau banyak masyarakat Konoha itu yang sekuler, yang paham tentang sekularisme, maka mereka akan kehilangan yang namanya mata pencaharian. Mereka akan kehilangan job ya. Orang-orang akan tidak mempedulikan yang namanya agama. Jadi kalau boleh jujur ya, di negara miskin, di negara tertinggal itu, biasanya masyarakatnya akan semakin religius gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengandalkan hukum, tidak bisa mengandalkan pejabatnya, tidak bisa mengandalkan yang namanya pemuka agama, sehingga apa? Sehingga mereka mengandalkan yang namanya agama. Agama itu semacam pelampiasan bagi negara-negara yang religius kalau saya perhatikan. Kalau negara sekuler itu kan mereka nggak butuh agama karena apa? Karena masalah hukum sudah bagus ya. Kemudian kesejahteraan sudah bagus. Ngapain coba kalau kita sudah sejahtera, kemudian hukum ya, polisi-polisi di negara sekuler itu baik, jujur dan sebagainya, ngapain ya kan? Ngapain kita harus butuh berdoa? Itu dari sudut pandang negara sekuler. Bukan berarti saya nyuruh yang non untuk tidak berdoa ya. Tapi mereka berpikir nasib kita itu di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Ngapain kita harus ngemis-ngemis minta tolong sama Tuhan? Jadi warga Konoha itu, banyak warga Konoha itu berpikir bahwa doa itu menyelesaikan masalah. No, negara sekuler tidak seperti itu. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan ketika terjadi banjir di Konoha itu, maka warga Konoha itu kebanjiran doa, bukan kebanjiran bantuan, bukan kebanjiran aksi. Kalau negara sekuler itu kebanjiran aksi, kebanjiran yang namanya bantuan, bukan kebanjiran doa. Kalau di Konoha itu kan si paling berdoa. Ya. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak berdoa ya, tapi kita itu sudah kebanyakan orang yang rajin berdoa. Kita kekurangan orang yang berkesadaran. Itu kalau saya perhatikan. Sebenarnya kalau mau jujur, Amerika dan Israel itu sebenarnya sudah pernah yang namanya mensabotase pesawat daripada Presiden Iran, helikopter daripada Presiden Iran. Itu kerjaan daripada Amerika dan Israel sebenarnya, guys. Cuman Iran ini nggak kapok gitu ya. Presidennya sudah disabotase, kemudian sudah dipermalukan di kancah internasional ya, tapi Iran ini nggak tahu diri gitu, ngotot terus yang memusuhi yang namanya Amerika, memusuhi yang namanya uh, Israel. Kenapa sih mereka benci banget dengan Amerika dengan Israel? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka iri sebenarnya. Iran itu pengen menguasai dunia tapi nggak bisa. Karena apa? Karena keterbatasan daripada yang pertama itu ya masyarakat Iran itu masih kurang yang namanya SDM. Kemudian masyarakat Iran itu ya mohon maaf ya nggak jujur gitu ya, nggak berintegritas sehingga banyak yang namanya pengkhianat, banyak mata-mata di Iran. Gimana mau menguasai dunia coba? Ya, kemudian apalagi? Ada banyak faktor ya. Kemudian karena
mereka itu sangat egois. Iran itu sangat egois, guys. Bayangkan ya, mereka mendanai yang namanya Hama, proksi-proksi, membangun proksi-proksi, Hizbullah dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menguasai dunia. Itu kan organisasi terlarang ya. Itu organisasi yang sangat jahat sekali, seperti Hama misalnya. Apakah Hama itu membantu warga Palestina? Enggak. Hama itu menunggangi atau memprovokasi supaya warga Palestina itu memusuhi yang namanya Israel. Saya tidak berpihak pada Israel di sini ya, saya tidak berpihak pada Amerika ya. Tapi kan Israel kan tidak pernah yang namanya misalnya nih ya, menjajah negara lain gitu. Secara kolonial maksudnya ya. Israel itu nggak pernah seperti Belanda gitu, seperti Jepang menjajah terang-terangan gitu, nggak pernah seperti itu. Cuman permasalahannya Israel itu dibenci karena apa? Karena dalil-dalil gitu ya. Itu berpengaruh guys, karena ada ayat-ayatnya. Membenci Bani Israel. Ada tuh ayat-ayatnya. Jangan munafik deh. Kita punya HP kan, cari aja nanti ayat-ayat. Ada banyak tuh ayat-ayatnya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa ayat-ayat itu masih dipelihara sampai sekarang ini? Apa alasannya? Apakah sengaja menyimpan yang namanya dendam? Ya, menurut saya pribadi ini semacam dendam lama yang belum terlaksana. Bayangkan ya, ada sekelompok orang yang beragama tapi membenci agama lain. Rasis itu namanya. Makanya saya tuh bingung ya, kenapa sih ada orang ya yang beragama tapi membenci agama lain, mengkafir-kafirkan agama lain. Emang Tuhan itu mengajarkan seperti itu? Emang Tuhan itu rasis? Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak warga Konoha itu yang membenci minoritas, yang membenci yang beda agama, ya terus melihat bahwa Kristen itu sesat, ya Kristen itu jahat gitu. Emang ada Tuhan yang menyuruh seperti itu? Tuhan macam apa seperti itu? Preman kali Tuhannya. Ya nggak sih? Secara kita sebenarnya, kita orang yang beragama, orang yang bertuhan, tapi kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan kita itu menyuruh kita untuk memusuhi agama lain, membenci agama lain. Sampai kapan Bapak seperti itu? Sampai ayam punya gigi gitu, gimana kita mau maju coba? Kita akan susah menjadi negara maju kalau kita selalu membenci agama lain, ya, membenci Kristen, membenci minoritas. Saya ngerasain sendiri, guys. Ya, saya sebagai minoritas ngerasa banget gitu dari cara pandangnya gitu ya. Coba deh, ya Anda yang nonton video, ya, kalau Anda umat Muslim, coba Anda pergi ke luar negeri. Nah, seperti itulah rasanya jadi minoritas. Pergi ke negara lain misalnya, ya negara yang julid dengan minoritas gitu. Pergi ya. Kalau bulan puasa Anda pergi ke Eropa, coba Anda pergi ke Eropa. Nah, kayak gitu rasanya jadi minoritas. Susah ya, kalau cuman ngomong seperti ini susah gitu. Ya, kalau nggak pernah mengalami susah jadi rasanya minoritas. Sakit sekali guys rasanya jadi minoritas. Itulah alasannya kenapa kebanyakan minoritas itu nggak mau pindah agama. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka dijolimi gitu ya. Mereka dikata-katain ya. Ya, cara ngelihat mayoritas ke minoritas juga udah beda gitu ya. Memandang sebelah mata. Ya, oke, ya. Sekian video ini ya. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.